Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa tasiru awqatul mubahi biniyatin masrufatan fil khairi fashu bila tila fashu bila tila. Wa tasiru dan menjadi awqatul mubahi oleh waktu-waktu yang mubah biniyatin dengan sebab niat yang baik masrufatan yaitu berpulang fil khairi pada kebaikan. Fashu maka sadarlah olehmu bila tila dengan tidak sembrono, dengan tidak sembrono. Wallahu a'lamu bissawab. Saudara sekalian, satu di antara pesan wali-waliullah bagi mereka yang ingin hidupnya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat adalah memanage waktu. Bila orang hidupnya pengen bermutu, maka hendaknya dia mengelola, memanage waktu yang diberikan oleh Allah, sehingga perputaran kehidupannya seperti perputaran kehidupan para nabi dan para salafus saleh, di mana nabi itu perputaran kehidupannya kalau tidak wajib ya sunnah, dari mulai melek mata sampai merem mata yang dikerjakan oleh Nabi dan para salafus saleh selalu kalau tidak wajib sunnah, kalau tidak sunnah wajib. Terus enggak ada waktu nganggurnya mereka. Bukan. Inilah kajian kita. Bisakah kita begitu? Bisa. Caranya kita waktu-waktu main kita harus berlandaskan niat yang baik. Kalau kata Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikamnya, min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju'u ila Allah Ta'ala fil bidayah. Di antara tanda-tanda kesuksesan seseorang pada akhir perjuangannya yaitu kembali kepada Allah pada permulaan. Kalau orang pengen sukses, kudu ngelibatin Allah dalam hidup dan kehidupannya. Caranya yang mubah-mubah
makan, minum, tidur, main. Ini barang mubah. Ngobrol. Ini nih meski mubah harus dirubah menjadi punya nilai besar. Makan menjadi ganjaran gede, minum jadi ganjaran gede, tidur ganjarannya gede. Caranya libatkan Allah dalam aktivitas keseharian dengan cara niat yang baik. Sebab saudara, kita harus berupaya mendandani niat kita, meluruskan niat kita sebelum kita beraktivitas apa saja. Mengapa? Karena niat itu imam, aktivitas itu makmum. Baik dan buruknya aktivitas keseharian kita itu akan bergantung kuat pada baik dan buruknya niat kita. Karena itu niat yang baik akan berpengaruh besar pada perkara-perkara yang mubah. Niat yang baik akan menyulap perkara yang mubah menjadi bernilai tinggi di mata Allah. Kata kiai kita, wa tasiru awqatul mubahi biniyatin masrufatan fil khairi min ghairi tilah. Maka yang mubah-mubah dari perputaran waktu kita asal melibatkan Allah dengan pondasi niat yang baik akan berubah menjadi taburan kebaikan. Kenapa? Karena di dalam Islam itu ada kaidah lil wasail hukmul maqasid. Lil wasail hukmul maqasid. Bagi media itu diberikan hukum tujuan. Jadi hukum media itu mengikuti hukum tujuan. Hukum tujuan. Sebetulnya kita ini dicipta oleh Allah untuk ibadah. Kita ini dicipta oleh Allah untuk kita mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena itu kenapa menuntut ilmu menjadi wajib adanya? Kenapa Nabi menyatakan talabul ilmi fardhatun, ngaji itu wajib? Sebetulnya nggak wajib ngaji itu, aslinya yang diwajibin itu ibadah. Yang diwajibin itu ibadah. Cuma untuk ibadah ini kagak bisa kalau kagak ada ilmu. Maka ilmu ini ketarik menjadi wajib gara-gara ibadahnya wajib. Itu namanya lil wasail hukmul maqasid.
itu mengikuti hukum tujuan. Begitu saudara. Karena itu bagi orang yang suluk menapaki jalan-jalan spiritual supaya jiwanya terhubung dengan Allah, maka aktivitas kesehariannya selalu punya niat yang baik. Makan boleh, nggak wajib. Mau makan silakan, nggak makan silakan. Mau makan nasi uduk boleh, nggak makan nasi uduk boleh. Mubah. Tapi kalau diniatin biar saya kuat sholat duha, jadi ganjaran. Biar saya makan ini kuat ngaji, jadi ganjaran. Begitu, jadi ganjaran. Ketika saudara kerja, niatnya nyari duit untuk anak bini, maka berangkatnya jadi ganjaran. Gara-gara nafkahin anak bini wajib. Untuk nafkahin gak bisa kecuali kudu pakai duit. Untuk duitnya gak bisa kecuali kerja. Maka kerjanya juga kasal dasarnya baik menjadi wajib adanya. Karena Nabi menyatakan wa innama likulli mri'in manawah. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkannya. Niat ini nih yang penting. Maka kita pakai baju, beli baju untuk apa? Untuk menutup aurat, dapat ganjaran. Dapat. Kayak saudara beli baju, nah itu kan teman-teman bilang duitnya buat maulid hadiah ulama, kan saudara dapat ganjaran. Sama ulama-ulama yang makan dari duit saudara, begitu dipakai ibadah saudara dapat, baju dapat. Itu namanya cerdasnya orang majelis. Begitu. Barang sebetulnya nggak wajib, nggak ada ganjaran, tapi ketika beli niatnya begitu jadi ganjaran. Gitu. Yang ngurusin nggak diupahin, yang belanja kagak, saya tenaga aja kata dia gitu. Urusannya dia, tahu kagak kita. Ini namanya merubah mindset. Minum biar saya sehat. Kalau udah sehat, ibadah enak, maka minum ini dapat ganjaran. Jadi setiap makan, saudara makan di restoran, niatnya memuliakan diri, gitu. Saya suka ajarin sama perempuan-perempuan, bini saya ya mau ke salon, di rumah ada salon, bukan salon itu, speaker itu. Salon Anita, ya Allah, niati memuliakan diri, gitu, memuliakan diri, menghormati apa yang Allah ciptakan, biar dapat ganjaran. Kalau kagak repot, enggak, bongbong duit doang, jadi ada ganjarannya. Oh begitu itu. Jadi apa saja saudara hiburan ke puncak, niati. Kalau saudara niatnya bukan nyenangin diri, nyenangin orang, ada ganjaran. Apa aja barang mubah. Saudara mau mancing, nggak apa. Menghibur diri biar merefresh, nggak apa-apa. Mau mancing, begitu. Yang penting dilandasi niat yang baik. Bagaimana cara kita mendayagunakan waktu untuk ibadah? Kan kita ini perlu makan, perlu minum, perlu tidur. Maka kata yai kita, justru
gunakan makanmu itu, niatin yang baik. Kalau makan pakai tempe, kuat baca Quran satu ayat, sekarang ayam McD. Berapa? Kita harus ada niat. Mau makan, mau minum, niat. Kalau diniatin ada ganjaran. Orang merokok apa itu kiai-kiai, ya Allah, syukurnya sama Allah itu luar biasa. Siapa yang menciptakan nikmat ini, kata kiai, sampai ditiup di mulutnya, bolongnya dilihatin, bolongnya, ya Allah dia lihatin, sampai begitu, ini siapa yang mencipta? Oh, dia syukur Allah dapat ganjaran. Gitu. Tuh wali-wali. Mu'allim Syabiyadami, bukan kami menyuruh saudara ngerokok, kagak. Saya juga ngelarang saudara begitu. Tapi kenapa mereka ngerokok? Bisa ketemu Nabi, mereka sering ketemu Nabi. Begitu. Habibana Lutfi, Maulana Lutfi bertemu umrah, ngimpi ketemu Rasul, ngimpi orang dia bersyukur merokok aja. Begitu niat. Begitu. Jadi berbeda-beda. Gitu. Kalau kita orang nih nggak ada niat ngopi, ya ngopi aja. Nih ngopi buat apa? Pasangin biar dapat ganjaran. Nih kopi gayo makin gede ganjarannya karena niatnya benar, biar kuat ibadah, biar ini. Bila Anda punya niat dengan makan Anda, bila Anda punya niat dengan minum Anda, bila Anda niat dengan tidur Anda untuk ibadah kepada Allah, bila Anda niat dengan tidur Anda besok agar supaya saya semangat lagi ibadah Allah, maka meremnya dapat ganjaran. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Niat. Sayyidina Umar bin Khattab niatnya kencang. Bagaimana pengen mati syahid di Madinah, niatnya itu mulu. Allahumma rzuqna syahadata indal maut. Tuhan anugerahi saya mati syahid. Sayyidina Umar. Kata orang-orang, bagaimana mau mati syahid? Madinah steril, orang muslim, nggak ada orang muslim. Bagaimana mati syahid? Perang kalah, ditusuk matinya Sayyidina Umar oleh Majusi. Begitu Abu Lu'lu'ah mati syahid. Emang impiannya mati syahid, niat nggak pergi perang kemana. Di Madinah ada orang dolimin si Umar, dodet mau salat subuh. Artinya niat ini penting. Ada orang surganya tinggi, niat aja yang baik. Kami itu bagi sama teman-teman majelis itu ada dalail. Apa niatnya? Wa yassir alaina ziarah haramika, antarin ke Mekah ke Madinah. Baca ratib balighna balighana, antarin ke Baitullah ke Rasulullah sallallahu Muhammad, antarin. Buat apa? Niat itu yang baik aja. Nanti juga duit ngikut nggak bisa ke Mekah ke Madinah kalau nggak ada duit mah. Tapi dengan kencangnya niat ketemu. Karena segalanya berangkat daripada mimpi, merubah mindset kehidupan. Ini niat. Begitu. Maka kita kudu memiliki niat. Niat. Ada ulama udah meninggal, dia bilang, ketika ditanya derajat tinggi, bima niltu hadhil martabata ya Rabb, ya Rabb,
amalia apa ya saya bisa tinggi derajat begini? Allah jawab, ente punya niat tuh, pengen bantuan, ente kan nggak ada. Niat ini punya nilai besar. Singkatnya, tidur sama bini, jangan tidur doang, nanti gak ada ganjaran. Biar kita menjaga kehormatan diri, niatnya biar kita punya keturunan, jadi ganjaran gede tidur. Jangan enggak buat nyenengin bini. Begitu, makanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa ganjaran orang mengadakan hubungan intim itu? Kata Nabi, bila seorang suami ngusap istrinya sekali usap, maka ganjarannya ditulis 10, diampuni dosa 10, diangkat derajat 10. Itu sekali usap, baru usap doang, gede ganjarannya, gede. Jadi ini punya bini, usap aja di bulan aja. Kudu sabar, ngamalin agama mah kudu sabar. Kata bininya, apaan sih? Dari zaman kibenen lu kagak begini-begini amat nih, lu modus nih, modus tuh begitu. Dikata modus, bukan ngamalin ajaran Nabi, bukan ngamalin Nabi, ganjen aja, ganjen begitu tuh. Iya, kudusan ngamalin ajaran Nabi, usah begitu. Maka orang ditanya, sebetulnya menurut sampean ini, zaman ini enakan zaman Pak Harto apa zaman Jokowi? Ya kalau mau jujur sih enakan zaman Pak Harto. Emang apa? Bini saya masih muda. Nanggung. Kalau sekarang ya Allah. Tapi kudu diusap-usap juga. Jangan kagak. Ganjaran musapnya. Usap. Nabi aja begitu, Musa begitu biasa, mau begitu. Nabi tidur di pahanya istrinya Siti Khadijah. Nabi, ya saudara juga dia bisa duduk tiduran aja. Mau ngapain, udah tua? Enggak, Nabi juga udah tua, umurnya 60. Saudara kan belum 60, enggak apa-apa. Begitu duduk. Ganjaran niat, orang niat. Sampai Nabi mandi berdua, itu mandi berdua, kamar sama bininya. Siti Maimunah cerita itu, Nabi mandi berdua. Udah pernah belum? Nih pulang dari ngaji nih, mah mandi berdua, udah miring, kata bininya. Miring, bukan ngamalin ajaran Nabi. Biar pernah. Udah pernah belum? Ya Allah, ini perkara yang sepele-sepele ini, niatnya mutaba'atur Rasul, ganjarannya gede, niatnya jadi keindahan, kebahagiaan. Jangan enggak fasbuk, sadar, bila enggak perlu sembrono, sadar, ambil manfaat barang di dunia apa saja, niati. Saudara olahraga ke RPTR, niatnya biar sehat, buat ibadah, ganjaran. Jadi itu namanya mendayagunakan waktu demi hidup bermutu. Ini nih amalan salafus saleh. Niatnya kita yang benar nih di ngaji, ganjarannya nggak sama, tergantung niatnya.
Niatnya atuh, ganjarannya atuh. Kalau niatnya banyak, saya niat ngaji di Istiqomah, ngilangin kebodohan, 100 ganjarannya. Saya niat ngaji di Istiqomah, mensyukuri nikmat akal dikasih akal sehat, 200 ganjarannya. Niat saya ngaji kan Istiqomah masjid, niat saya i'tikaf, ganjaran. Niat saya memakmurkan masjid, 400. Tergantung niat, nggak sama, nggak sama. Niat ngaji di Istiqomah, bisa ngaji dikasih teh sama martabak, enggak dapet. Jadi niatnya pengen, jadi apa aja harus punya landasan niat yang baik. Bersetubuhan Nabi, itu ganjaran besar bila kita niatnya menjaga kehormatan jiwa, memperbanyak umatnya Nabi, tidur dalam ganjaran, tidur amabina, kesenangan dunia tapi bernilai akhirat gara-gara niat. Makanya kenapa Nabi itu kisaran perbuatannya kalau nggak wajib sunnah. Kenapa para salafus soleh kerjaannya kalau nggak wajib sunnah? Emang nggak ada nganggurnya? Bukan, merombak yang mubah dijadikan punya nilai tinggi, masrufatan fil khair, landasannya biniyatin shadiqatin. Niat pakai baju buat menutup aurat, ganjaran saudara. Niatnya beli handphone buat silaturahim, komunikasi, dapat ganjaran. Jadi apa aja diniatin yang baik-baik, bakal berbuahnya yang baik-baik buahnya. Karena itu ada seorang yang sedang sakit parah, udah ngap-ngap, napasnya udah Senin Kamis. Dia ditengok oleh temennya itu, kata dia, ayolah kita umroh, kita haji. Kalau temennya, lu aja kayak begitu, haji umroh. Kata dia, yang penting niat. Jadi kalau sehat kita jalani, kalau mati kita dapat ganjaran. Mati membawa niat yang baik. Inilah pentingnya niat. Jadi niat ini penting. Makan niatin yang baik, minum niatin yang baik, tidur niatin yang baik, ngobrol niatin yang baik. Gitu, idkhalus surur namanya. Gitu, yang penting tidak ada maksiat, enggak apa-apa. Begitu. Pokoknya yang penting niat yang baik. Kita niat nyari duit buat sedekah, niat dapat ganjaran. Dapat ganjaran dari apa? Dari niat. Begitu, niat ini penting sehingga semua waktu kita bernilai ibadah, beribadah. Coba lihat Mu'alim Syafi'adan itu kalau udah Sa'ban ngaji ditutup. Di Jakarta ini ada istilahnya tawakuf. Tawakuf tuh wakaf tuh berhenti gitu, istirahat. Tapi disuruh pasang niatin kalau ngaji ini tutup, Syawal mau ngaji. Suruhnya begitu, niatin Syawalnya mau ngaji. Ternyata belum Syawal mati, maka mati dalam keadaan ngaji. Wong niatnya mau ngaji. Begitu niat.
niat ini nolongin. Tahu Idris Sardi tukang main apa? Biola. Kenapa enak main biola? Kata Idris Sardi waktu ditanya, ini yang menciptakan merdu ini siapa? Ini Allah. Karena dia sudah masuk wilayah niat yang baik, maka lagu-lagunya enak, awet, petikan biolanya menarik. Karena niatnya ini, niatnya baik. Jadi ketika sudah niatnya baik, enak, lepas. Ada pemain bola itu dari Argentina, Messi. Kata dia mau dibayar kayak kagak, karena gue udah hobi. Namanya sudah ada di sana keikhlasan, maka menarik cara dia. Karena tidak karena apa-apa, nggak ada beban, terserah. Meski begitu dibayar mahal. Artinya jiwa tidak terkungkung oleh nafsu. Itu yang paling pokoknya. Bukan kita menyuruhin bola, bukan. Tapi itu pelajaran yang dididik betapa hobi itu ada dalam usaha. Kalau hobi itu bakal enak. Begitu. Bila kita hobinya adalah yang tidak baik, kenapa tidak minta kepada Allah biar kita dikasih hobi yang baik-baik? Dalam pergaulan kehidupan kami itu sering diajak jalan-jalan oleh kawan-kawan. Pasti ada jarahnya enggak? Maksudnya jalan-jalan juga dapat kok gitu. Tapi harus punya nilai. Begitu. Meski kita ziarah dapat jalan-jalannya kan. Mau dapat, ke Anyar dapat, makan sop ikan aja tak makan. Kemarin kemana ya? Saya nggak tahu. Kemarin kemana? Jalan-jalan nggak? Nah, kemana? Kemana? Iya, nggak jalan-jalan. Jalan-jalan kayak yang lain. Ada yang ke Anyar, ada yang ke gunung, ada yang ke Pulau Lidah, ke Merak. Kan gratis di pantainya. Main di pantai, duduk, kan enak, senang, kayak jalan-jalan. Jadi apa aja kita itu hidup harus punya nilai ganda. Ini namanya mendayagunakan seluruh waktunya untuk ibadah. Kesannya berarti kalau kerja dong, bukan kerja tapi bernilai ibadah. Begitu. Apa saudara punya handphone, bikin status yang bagus-bagus. Yang penting kunci hidup jangan baperan. Saudara, apa namanya, jogging yang murah ya, Petra yang murah, selfie upload di grup, di Facebook, di komentar yang orang riak lu berhenti. Namanya baper, jiwanya terpengaruhi oleh orang lain. Begitu, nggak apa-apa. Itu saudara, apa kayak orang komentar gimana kayak terserah. Enggak kita ngurus orang. Gitu. Saudara nulis status, kan punya HP, tulis status sampai apa kayak ngaji di Istiqomah. Ada yang komen, waduh jadi ustadz nih, berhenti nulis begitu. Gitu. Mau ngapain? Amin. Kalau yang bagus, yang buruk doain. Kunci hidup begitu. Akhirnya saudara kagak bisa. Ini ngaji, punya HP, tulis ngaji Istiqomah. Gitu. Kasih Sherlocknya ini. Begitu. Ada yang datang ngaji, dari kita punya status yang melihat 5 orang 500 gaya. Begitu. Cuma gara-gara gitu doang. Kitanya mengaji mengantuk, kan dia dapat ilmu.
teman kita dapat, habis dapat didomongin sama istri, dapat lagi kita ganjaran, tadinya 500 menjadi 1000 kali 5, itu domongin lagi sama anaknya, dapat dari 100 kita. Maka punya HP itu gunakan yang baik-baik, yang baik, nggak usah baper, nggak usah, biasa aja. Orang berstatus nyinggung gua nih, ya kagak, dia tulis aja, elunya aja gitu yang jiwanya sempit, dia tulis aja. Jadi kita itu hidup biasa aja, hidup, jangan mau kita diracuni, begitu nulis aja. Kali sekali tulis, share di grup, ayo baca Shallallahu Muhammad, orang ngerjain maju, kan girang. Nih bang, gue bilang yang apa? Dari status lu, gua baca lagi puyeng, alhamdulillah ijabah, dapat duit tadi kan, lumayan, pulsa nggak seberapa, keisi lagi. Apa kek? Jadi supaya punya nilai, hidup ini enak, Allah itu kasih. Enak begitu, apa kan begitu, boleh niatnya hiburan. Saya banyak ketemuin ustaz-ustaz yang main gaplek, saya tahu banyak ustaz menjepret aja, ngapain ini ya, jepret ini balapan ini. Mungkin dia niatnya memuliakan diri, mengisahkan diri untuk ini, mungkin ada. Jadi kita kan nggak mau ngomentarin buruk, mau ngapain terserah, orang berbeda-beda. Intinya niatin lah yang baik. Saudara jalan-jalan kemana, ajak tuh temen-temennya, jalan-jalan kita ke Guci, kan di atas ada wali, jalan aja bentar. Jadi kan punya nilai ibadah yang tadinya nggak tahu juga jadi tahu, kan bagus gitu. Jadi niat-niat yang baik ini penting, niat-niat yang baik begitu penting. Jadi akhirnya teman-teman tuh pengalaman yang ada, kalau ngajak kita jalan-jalan ada ziarahnya guru, ayo dia sudah memprogram niatnya. Jadi ziarah dapat, main-main kan begitu. Dalailah di Anyar, pantai dapat, ngebak dapat, kan jalan gede gitu. Baca sholawat niatnya, nah lumayan. Ini namanya memasang niat yang baik. Sudah nonton TV hiburan boleh, orang hiburan menghibur diri, badan juga perlu istirahat, ada haknya. Tapi landasi niat yang baik. Wa tasfiru awqatul mubahi biniyatin masrufatan fil khairi fasku bila tidak. Maka seluruh waktu kita yang mubah, yang tadinya non ganjaran, non dosa, tapi dengan niat yang baik, maka menjadi ganjaran besar. Inilah rahasia para salafus saleh, kehidupannya bernilai ibadah, padahal main-main, tapi kelihatannya doang main-main, karena memasang niat yang baik. Dan ini yang harus dimiliki oleh kita. Karena itu, bagaimana cara kita punya waktu agar supaya kita waktu itu punya nilai dan mutu? Pasang niat yang mubah berubah bernilai ibadah gara-gara niat yang begitu baik dan indah dalam agama. Niat, jangan nggak pasang niat. Ada orang Jawa namanya Gus Dik, Kiai Haji Hamim Jazuli, ada zikirnya tuh namanya Zikrul Ghafilin. Masuknya ke bar kemana, niatnya tidak, kan nggak apa-apa. Orang ganjaran
malah jadi wali gede. Hanya gitu-gitu doang main kembali. Saudara nih ada anak mabok, teman nih niatnya memberi kesadaran dikit, itu gampang. Kalau kita nggak bergaul nggak bisa tuh anak mabok, kitanya jauh, nggak akan berhenti. Kalau kita kenal teman akrab digandeng, kasih kopi, kasih rokok macamnya, entar lagi lama-lama dielusnya gampang. Ini pokok dalam agama. Itu namanya wasilah mencapai tujuannya dari orang dakwah. Dan kita dituntut sebagai hamba Allah untuk menjadi dai, tidak dituntut jadi kiai, untuk menyampaikan pesan-pesan kebenaran Rasulullah kepada semesta alam dalam kondisi apa aja. Saudara punya HP, tulis statusnya yang bagus-bagus, jangan status keluhan, lapar gue, mana kenyang, ke warteg. Kalau pendeknya tulis yang bagus-bagus. Mulai besok punya HP, pakai yang diupload. Nasihat, pelajaran ngaji, niatnya ngabetin ilmu, orang juga jadi ingat. Ini penting, gitu penting. Yang punya manfaat apa? Yang punya manfaat, dan ini akan menjadi menarik. Tidur, kalau nggak tidur bosan, jenuh, lelah. Tidur itu mengistirahatkan badan biar semangat. Maka tidurnya bernilai ibadah. Ngorok dapat double ganjaran, kenceng lebih gede lagi. Gara-gara niatnya ibadah. Niat. Makanya ketika mau tidur para salafus saleh itu, ya Allah, niat saya tidur nih. Bila saya dari pagi hampir petang ini sampai mata mau merem, ada amal-amal yang saya nggak benar ya Allah. Sebelum mata merem nih, saya mau bertobat, ampuni dosa saya. Bila ada amal-amal baik yang saya kerjakan dari pagi sampai mau merem nih ya Allah, tolong diterima dan dijadikan kekuatan. Besok pagi tolong kasih melek saya ingin menambah pundi-pundi kebaikan. Enggak, hidup mati depan kayaknya wong nih. Kalau kita kan enggak tidur aja. Kadang nonton bola sampai pemain bolanya berhenti, nonton orang tidur dia. Begitu. Jadi pasanglah niat-niat yang baik, apa aja. Niatnya nyenengin orang, niatnya nyenengin orang aja, ganjaran. Jadi itu maknanya seluruh waktu punya nilai dan punya mutu hanya gara-gara niat yang baik. Sebab lil wasail hukmul maqasid, bagi perantara itu hukum tujuan. Bila kita ziarah ke wali merupakan ibadah, ziarah ke Rasulullah merupakan ibadah, maka duit yang kita bayarkan buat pesawatnya, buat bisnya, buat apa lagi dah, begitu semuanya bernilai ibadah. Makanya kenapa perantaranya menuju datangnya itu? Inilah kehidupan. Makanya pasang niat-niat yang baik dalam segala hal yang mubah, apatah lagi dalam hal ibadah yang mubah. Enggak ngomongin ngaji, enggak ngomongin sholat, puasa, istighfar, apa yang mubah, main-main, mancing, niatnya nyenengin teman kita sambil nasihat,
dohor bang istirahat dulu bentar sholat, niatnya gak ada, kan pelan-pelan teman kita juga jadi baik, yang tadi lupa ingat itu bisa jadi wali gara-gara begitu doa. Singkatnya, apa saja yang ada di dunia harus ditarik menuju akhirat. Caranya niat dan niat yang baik. Ini adalah ngaji kita malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersiapkan. Baik Bapak.